Mumtahinah, akan tetapi saya tidak menyalahi janji sebenarnya, karena saya janjinya menyelesaikan hari Senin. Yang salah adalah saya lupa tanggalnya, karena Senin saya harus pergi ke Melbourne, jadi ya tidak selesai akhirnya. Karena pikiran saya, oke, Sabtu Minggu saya selesaikan bikin summary sama mind map dari Mumtahinah wa Mujadalah, jadi Senin saya keluarkan. Tapi kata istri, Senin berangkat Senin Mas, ya akhirnya ya mohon maaf ya. Insya Allah kita detailkan lagi sepulang nanti dari Australia. Oke. Kita masuk ke ayat yang ke berapa kemarin Ibrahim ya. Ada beberapa hal lagi yang mungkin sebagai tambahan di ayat yang kedua. Ada kata iyat kofukum, ada tambahan kata takofa adalah kemampuan untuk memperoleh sesuatu atau menguasai sesuatu dengan sangat hebat, dengan sangat perfect, namanya takofa. Kalau dikaitkan dengan ilmu, berarti orang kalau menguasai ilmu dengan sangat baik, namanya diambil dari kata itu. Jadi kalau berkaitan dengan musuh, kalau orang menguasai musuh, berarti dia bisa menangkap, dia bisa menguasai, dia bisa ya, dan segala macamnya itu, menangkap sampai nanti membunuh ya. Oke, itu tambahannya. Kata yabsutu, kalau menurut Sefadil Soleh As-Samirai, di dalam Al-Quran digunakan baik untuk makna positif dan juga untuk makna negatif. Jadi meluaskan tangan atau melebarkan tangan, melapangkan tangan. Kata melapangkan itu di dalam Al-Quran selain bermakna positif juga bermakna negatif. Ada beberapa contoh yang ditulis oleh Syekh Fadil Soleh As-Samrai. Misalnya la in basatat ilayya yadaka lataqtulani ma ana bibasitin ila akhirih, dengan makna negatif. Ada lagi ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ila akhirih yabsutu ya ilaikum aydiyahum ila akhirih. Yang jelas singkatnya adalah, nanti di lebih detailnya nanti saya kasih summary-nya insyaallah. Kata al-bastu yang bermakna al-maddu, yakni extended, memanjangkan atau melapangkan, maknanya bisa positif atau negatif. Gini maksudnya kalau disederhanakan. Kata memanjangkan itu juga bermakna melapangkan ya, kalau kita manjangin tangan. Maksudnya kalau sesuatu yang lapang itu tidak ada batasannya, nggak ada ikatannya. Kalau misalnya lidah kita yang dipanjangkan, ya misalnya di ayat itu wayabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum. Kalau yang yabsutu alsinatahum, lidahnya dilapangkan. Apa maksudnya? Nggak ada restriksinya lidahnya. Mau ngomong apa aja, mau nggak dikontrol lidahnya. Kalau Anda tidak mengontrol lidah, artinya Anda tidak hanya berkata baik. You bisa ngomong apa saja. Itu namanya yabsutu alsinatahum. Ya. Kalau aidiyahum berarti tangannya tidak hanya digunakan untuk sesuatu yang baik, ngaplok, nekek, dan segala macamnya sampai membunuh seseorang. Ya, itu idenya kenapa Allah menggunakan kata yabsutu sama yafqafu sebagai tambahannya. Oke, wawaddu, mawaddah, meskipun kemarin kita sudah membahas banyak tentang gradasi cinta, ya, tapi simpulnya adalah untuk memudahkan bedanya dengan mahabbah adalah mawaddah cinta yang kelihatan dari sikap, dari bentuknya. Cinta itu letaknya di hati, tapi kalau seperti takwa itu loh, kalau you punya rasa takut pada Allah tapi dimunculkan dalam bentuk sikap, namanya takwa. Nah kalau cinta itu muncul dalam bentuk sikap, kelihatan memang dia cinta. Buktinya apa? Ya, apalah dan segala macamnya. Ada bentuk konkretnya. Jadi perasaan cinta yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang konkret namanya mawaddah. Jadi lek sik ngomong cinta tapi ndak wani nglamar durung mawaddah, ngono lho. Iku jenenge
apa? Ya kira-kira mawaddah itu kalau you sudah punya sikap kayak kori mawaddah, mana sayangnya tidak ada korinya karena mau menikah. Oke. Itu sebagai tambahan. Ada juga tambahan yang menarik dari Syekh Fadil Shalih As-Samirai di dalam Al-Qur'anul Karim. Nanti kalau kita sampai di ayat yang ke tulisannya kecilin, di ayat yang ke-10 ya. Di ayat yang ke-10 wala tumsiku bisamil kawafiri, misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim pertanyaannya menarik. Misalnya saya bacakan pertanyaannya menarik. Orang bertanya kepada Syekh Fadil Shalih As-Samirai, kata dia, disebut taknis sama tadzkir ya fil Quran. Misalnya di dalam Al-Quran ada bentuk female sama male ya, di dalam Al-Quran misalnya mukminin mukminat, muslimin muslimat, sabirin sabirat, munafikin munafiqat. Tapi kata dia wa dzukirul kafirina wa lam yuzkar al kafirat. Tapi kana lil kafirin dan kafirat ya. Nah, yang menarik, kenapa kok tidak ada kafirat? Padahal boleh secara bahasa kita ngomong kafirat, tapi yang lain semuanya ada, munafikin, munafiqat, mukminin, mukminat. Tapi wal kafirina tidak ada wal kafirat. Ya, anak di Al-Quran wal kafirat nggak ada. Wal kafirat tidak ada ya. Nah, kenapa? Karena ada kata kawafir. Ya, sebagaimana rumus yang dulu kita bicarakan, tidak semuanya memang isim itu punya jam'u qillah. Kafirah, kafiratun, perempuan kafir, itu kalau jam'u qillahnya yang di bawah 10 kafirat. Tapi ada jamak taksirnya kawafir ya, kawafir. Karena itu Quran menyebut kawafir, tidak menyebut kafirat, karena jumlahnya orang, karena idenya adalah menyebutkan dalam jumlah yang banyak. Mukminin, mukminat, mukminat banyak, muslimin, muslimat, munafikin, munafiqat. Tapi kafirin disebutkan kafirat, perempuan kafirnya sedikit, padahal banyak perempuan kafir ya. Jadinya kawafir, kawafir. Menarik Quran itu ya. Gitu itu kok bisa nggak sampai keliru gitu ya, nggak sampai keliru penyebutannya. Oke, itu sebagai tambahan dari yang kemarin yang belum kita diskusikan. Kemarin sampai ayat berapa ya? 4 ya, sampai ayat 4. Oke. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abadan hatta tu'minu billah wahdah ila akhirih. Oke. Surat Al-Mumtahinah ini, apalagi berkenaan dengan Nabi Ibrahim ini, nanti dianggap oleh para ulama sebagai pijakan dari konsep al-wala wal bara ya. Disloyalty sama loyalty sama disloyalty, association sama disassociation ya. Rumusnya itu nanti kita bicarakan itu, tapi kita ngawali dulu kata Allah SWT, sungguh telah ada. Kalau Anda perhatikan kalimat yang dipakai oleh Allah SWT diawali dengan kata qad, ya litahqiq atau litaukid nanti ya. Misalnya semuanya ini masuk di dalam kata aulia nanti atau wala dan segala turunannya ya. Ada maula, ada wali, ada aulia dan segala macamnya. Saya sebutkan saja satu kata Rabb, Malik, Sayyid, Mun'im, Al-Mu'tik, Al-Nasir, Al-Muhib, Al-Tabi', Al-Jar, Ibnul Am, Al-Halif, Al-Aqid, Al-Sahr, Al-Abad ya. Al-Mun'im alaih, banyak banget, dan semuanya itu tergabung maknanya di dalam kata maula. Karena itu misalnya maula juga bisa bermakna budak ya, misalnya maula tidak hanya budak sebenarnya, bisa juga bermakna alai, bukan alai alai bahasa Inggris, aliansi, bukan alai jablay, bukan alai aliansi. Jadi kadang-kadang kalau
Anda baca teks ketemu maula siapa, itu kadang juga tidak bermakna budak, tapi bermakna aliansi. Seperti Sarah yang kemarin kita bahas, dia maulanya Bani Abdul Muthalib, tapi slave girl kalau itu. Slave, bukan aliansi. Tapi misalnya Hatib bin Abi Balta'ah, dia bikin aliansi. Ya, alai, dia maulanya salah satu suku di Quraisy. Ya. Tetapi yang menarik, kalau Anda jadi maula, sebenarnya Anda dalam posisi dan dalam tahap tertentu Anda juga menjadi budak, karena Anda nurut dengan persyaratan yang mereka miliki, ya tak? Karena itu nyambung maula. Ya. Sama juga Allah maula Anda, penolong Anda, sekaligus Anda juga budaknya Allah SWT, ya tak? Jadi tidak salah juga sebenarnya. Menarik kalau Anda perhatikan kalimat yang dipakai oleh Al-Quranul Karim. Ya. Dengan berbagai turunannya, nanti kita bisa melihat bagaimana Allah menggunakan kata maula ya, di dalam, atau wali, atau dan segala turunannya di dalam Al-Quranul Karim. Oke, kita lanjutkan dulu. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah. Oke. Jadi barok kalau kita mengajar pada Nabi Ibrahim, karena rumusnya kemarin uswatun hasanah, kita bisa langsung apply dari semua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu saja nanti dengan pengecualian, karena Allah nanti membuat istisna hakiki namanya yang tadi nanti illa qaula Ibrahim. Jadi yang tidak boleh dicontoh dari Nabi Ibrahim kecuali itu saja. Doanya Nabi Ibrahim kepada bapaknya, la astaghfironna lak, itu aja. Yang lain silakan dicontoh, karena Al-Quran menggunakan kata uswah. Sama dengan Rasulullah SAW juga menggunakan kata uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Anda tidak boleh pilih-pilih tentang Rasulullah SAW. Saya kayak orang ngapling-ngapling tentang Nabi. Saya niru Nabi dalam hal kalau Nabi menjadi Nabi. Tapi kalau sebagai ayah, sebagai istri, sebagai suami, sebagai yang lain-lain, saya enggak. Kan dia juga manusia. Teman-teman liberal begitu. Nanti memang dipisah-pisahkan. Ada buku yang menarik kalau Anda mengkaji istinbat ahkam, memang harus nanti dibeda-bedain ya, kapan Nabi jadi mufti, kapan Nabi jadi rasul, kapan Nabi jadi nabi, kapan Nabi jadi basyarnya, jadi pribadinya. Contoh, Nabi senang minuman dingin yang manis. Anda meletakkan Nabi sebagai apa itu? Sebagai mufti, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai saksiahnya Nabi. Nah, dan segala macamnya. Ada orang yang memetak-metakkan, ya, ulama yang metak-metakin. Jadi mana yang harus dicontoh secara seluruhnya, mana yang enggak. Ya. Misalnya berkenaan dengan saksiatul rasul, ya biasanya tidak, itu masalah terserah. Tapi ada ulama yang lain enggak, hatta termasuk makanan Nabi juga semuanya 100% dia ambil. Ya. Karena tidak ada yang tidak baik dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya contoh kasus yang Anda mungkin tahu semuanya tentang hadis yang antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya. Hadis itu berkenaan dengan perintah Nabi kepada para petani kurma di Madinah agar tidak mengawinkan kurma satu dengan kurma yang lain. Kalau Anda nanam salak, ya, kan harus kita ngawinin. Kalau enggak ya tidak berbuah, ataupun kalau berbuah ya sangat minimal karena hanya mengandalkan alam perkembangbiakannya. Nah, kurma juga kayak begitu, kurma laki, kurma perempuan. Ya, jadi harus kalau hanya pakai bantuan angin tidak sempurna hasilnya. Benang sarinya ya, biar keputiknya. Oke. Oke. Yang menarik untuk kita pikirkan adalah Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa untuk tahun ini nggak usah, bukan untuk tahun ini, kamu nggak usah ngeduin. Sebagian para petani tidak mengikuti saran Rasulullah SAW yang berakibat gagal panen. Ya. Tapi Pak Guru Syihab, saya masih ingat, nggak tahu saya baca di tulisannya, tapi saya udah lupa ya. Waktu S1 dulu saya baca, kata Pak Gures, petani yang mengikuti saran Rasulullah SAW pada tahun berikutnya kurmanya jauh lebih lebat dari yang menyebutkan bahwa mereka yang mengikuti Nabi Muhammad
justru tahun berikutnya dia lebih panen jauh lebih banyak daripada yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Nanti silakan semain cek lagi, tapi yang jelas itu yang terjadi dalam Islam. Kalau Anda perhatikan di dalam misalnya ketika sahabat Nabi Abdullah bin Amr misalnya ya, yang ditugaskan oleh Nabi untuk mencatat tulisan, ya, mencatat hadis, apa saja ditulis oleh Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW. Suatu saat sahabat-sahabat yang lain komplain kepada Abdullah bin Amr, kamu kok nyatat semuanya sih dari Nabi? Kalau Nabi sedang marah dan sekarang ya jangan dong. Kalau lagi pengajian aja, namanya gitulah untuk ukuran kita. Dan kemudian Abdullah bin Amr tidak lagi mencatat hadis. Setelah itu oleh Rasul ditanyain, kenapa kamu kok tidak mencatat sekarang? Kata Nabi, iya karena saya akan mencatat kalau dipetakan. Ya. Nabi marah dan Nabi menyatakan, apa saja yang keluar dari mulutku ini, mau marah, mau sedih, mau apapun semuanya dari wahyu Allah SWT. Ya. Dan menulis lagi kemudian Abdullah. Ya. Mereka itu juga yang menjadi pijakan bahwa memang ada sahabat yang sejak awal oleh Nabi diperintahkan untuk menulis hadis. Ya. Salah satunya adalah Abdullah bin Amr. Oke. Nah kalau dipakai kata uswah seperti kemarin, you tinggal apply saja sebagaimana di Rasulullah SAW. Sampean ngambil dari apanya di Rasulullah SAW? Semuanya memukau, semuanya sebagai apapun. Mau kekuatan fisiknya, oke. Semuanya. Tidak ada yang masya Allah bersihnya, aduh wanginya, wah. Kalah pemuda metropolis banding Rasulullah SAW. Rambutnya Rasulullah itu sampai mengkilap karena dia kalau pakai minyak wangi dia bukan ke rambutnya. Harum. Nabi itu masya Allah. Dia kalau menemui istrinya, kalau mau balik dari luar, dia berkaca dulu di di air, benerin imamahnya, ya. Karena dia tidak mau ketemu istrinya dalam keadaan kumar. Ya. Para suami kalau habis luar kota tidak pernah peduli dia, ya dah. Dia minta istrinya berdandan, tapi ketika suaminya pulang, dia pulang sambil kecut dan segala macam. Tidak Rasulullah SAW. Rasul selalu tidak langsung kalau habis dari luar rumah, tidak pergi masuk ke rumahnya dahulu, kecuali ke masjid dulu dia. Ke masjid, beliau ke masjid, mandi dan segala macam, berbenah, sholat 2 rakaat, temui tamunya semuanya, setelah selesai baru masuk rumah, close the door, ya, karena kebimbahian istrinya, akhlaknya Nabi kepada istrinya menarik kalau kita perhatikan ya, karena itu disebut dengan uswah, karena tinggal bahasa sekarang mungkin plug and play, ya, plug and play. Ya, tidak perlu atau kalau Anda tinggal install itu tinggal next kayak gitu, tidak perlu dikas, namanya ibarah. Oke, jadi kalau OS-nya itu harus di customize, namanya ibarah. Kalau langsung plug and play, namanya uswah. Pada diri Nabi Ibrahim, uswah hasanah, ya, fi Ibrahim. Dalam hal apa? Satu, dalam ucapan dia, dalam konsep al-bara'. Dia jadi role model. Jadi kalau kita ingin melaksanakan konsep al-bara', maka disloyal, ya, la ilahanya itu, ya, maka kita yang jadi contoh role modelnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mestinya kita harus bahas itu, Nabi Ibrahim itu kayak apa, bagaimana ke bapaknya, bagaimana ke dan segala macamnya. Tidak cukup waktunya, sudah usah ya. Nanti suatu saat mestinya yang merujuk ke Al-Anbiya, ya, ceritanya Nabi Ibrahim, semuanya bagaimana dia, karena mestinya begitu, sehingga kita bisa mengambil pelajaran, ya. Tapi nggak cukup. Jadi harapannya nanti setelah Ramadan, nanti kita mendaftar, ya, kira-kira apa saja konsep baroknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah tidak menjelaskan di surat Al-Mumtahinah, hanya doanya nanti yang bisa kita lihat, ya. Tapi nanti yang lain kita harus ngambil dari surat yang lain, di At-Taubah, ya, 114 yang berkenaan dengan doanya Nabi Ibrahim, di Al-Anbiya, dan nanti harus kita ambil semuanya itu biar kita tahu konsep baroknya Nabi Ibrahim. Apakah konsep baroknya Nabi Ibrahim sama dengan punyanya Ikhwanul Muslimin misalnya? Nah, itu menarik, ya. Itu harus jadi, saya janji deh itu nanti setelah Ramadan, ya, setelah Ramadan.
Oke, yang jelas satu, Nabi Ibrahim berlepas diri dari siapa yang pertama? Dari kaumnya. Ya. Masya Allah ya, susah banget jadi Nabi Ibrahim itu. Seluruh kaumnya kufur, bapaknya kufur, atau kalau sampean pakai pamannya kufur. Saya lebih cocok paman sih. Ya. Terserah sampean, ya, tidak ada salahnya. Ya, dua-duanya punya dasarnya. Mau nyebut azar paman, oke. Mau nyebut azar bapak, oke. Tapi kalau saya paman, ya. Itu qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Yang pertama, misalnya Nabi Ibrahim menunjukin dengan nasihat dulu, dikasih tahu, tapi belum masuk. Ada tahapannya, dan itu yang harus Anda lakukan. Kalau Anda mau disassociate, tidak boleh kemudian tiba-tiba haram ini, Anda dan segala macamnya. Anda lihat stepnya Nabi Ibrahim, dari yang paling halus sampai nanti yang paling keras, ya. Yang paling pertama nasihati, tidak berhasil pakai logika. Itu yang nanti disebut oleh Nabi Ibrahim nunjuk ke langit, ya. Ya apa ayatnya? Ada Rabbi yang begitu, falamma afalat, ya ila akhirih itu. Nunjukin kan Nabi Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan sebenarnya. Saya kenapa kok setuju itu? Karena nanti Nabi Ibrahim tidak pernah dipanggil oleh Al-Quran pernah melakukan kegiatan syirik. Ya, karena kalau Nabi Ibrahim memang menyanggap matahari atau bulan itu Tuhan, berarti dalam hidupnya dia pernah melakukan tindakan syirik. Kalau Anda baca dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mengindikasikan Nabi Ibrahim melakukan tindakan syirik. Termasuk tindakan nunjuk itu, Tuhan-Tuhan itu yang pernah kita bahas dulu di HTP, ya. Makanya nanti ajalah kepanjangan nanti ya. Jadi nunjuk bulan, nunjuk matahari dan segala macam itu, ya. Falamma afalat, baru dia tidak senang. Saya tidak senang. Uhibbul afilin, ya. Inilah uhibbul afilin. Singkat ceritanya begitu. Nah itu juga tidak berhasil. Sekarang Anda sudah mentok pakai ruhani tidak bisa, pakai contoh dramatis tidak bisa. Padahal di hadapan kaumnya dia bilang. Maksudnya betapa bodohnya Anda lihat tuh matahari ya Tuhan ya. Terus begitu habis siang harinya berganti ke malam, Tuhan kok hilang? Padahal dia sudah dramatis banget nunjukin pada kaumnya. Dan kaumnya tidak bergerak, tidak bisa lagi tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, dia ambil contoh yang jauh lebih dramatis lagi. Karena niatnya bukan menghancurkan, karena itu Anda harus pasang, itu yang nanti kalau kita lihat redaksinya dalam Al-Quran, harus dilihat apakah penghancuran Nabi Ibrahim itu ditujukan untuk menghancurkan berhala itu sendiri, atau justru untuk membungkam mereka, dan kemudian itu hanya sebagai cara agar orang kembali ke tauhid. Itu yang harus dibedain. Karena itu harus nanti dibedain, orang ngebom gereja itu tujuannya untuk ngancurin gereja itself, atau justru itu menjadi stepping stone agar orang membangun keyakinan tauhid. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu stepping stone, ya. Jadi apa jenenge? Batu loncatan. Jadi batu loncatan doang, ya. Jadi kayak karena itu tidak dihancurkan semuanya. Kalau sampean niat menghancurkan patung, mana yang dihancurkan duluan? Itu yang paling gede, ya toh? Wah, ngajak iki. Nah, Nabi Ibrahim enggak, bukan yang besar yang dihancurin, yang kecil-kecil. Justru yang besar dibiarin. Kenapa? Karena tujuannya bukan penghancuran patung. Ngapain Nabi Ibrahim benci sama batu? Doesn't make sense. Nabi Ibrahim itu jenius orangnya. Bukan itu. Maka Anda lihat orang-orang yang mau meneladani Nabi Ibrahim dengan cara ngebom gereja dan segala macamnya. Apa yang dia dapatin? Enggak. Ya. Beda banget caranya. Makanya harus belajar Nabi Ibrahim kalau kita benar-benar mau mengkaji konsep baroknya Nabi Ibrahim. Karena Allah menyatakan memang harus dari Nabi Ibrahim kalau kita ingin melihat konsep al-barok. Ya. Sayangnya nggak cukup waktunya gitu. Jadi mestinya harus dari sini dulu startnya, dari jelasin la ilaha illallah, terus baru kita ngerujuk kepada Nabi Ibrahim. Apa saya melakukan Nabi Ibrahim, baru kita bisa ngerumusin konsep al-barok menurut Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang dalam Al-Quran. Baru nanti kita bisa melihat. Dan itu penting banget ini. Kenapa ini penting? Kenapa penting konsep al-barok? Karena masyarakat tidak mungkin akan tidak menjadi heterogen dan plural. Jadi sampean harus penting ini bahasan tentang wala wal barok, interaksi dengan non muslim. Kenapa? Karena
semua masyarakat bergerak menjadi plural, menjadi multikultural. Karena itu sampai di UIN Malang ada pendidikan multikultural. Dono bayangan masyarakat sing nanti jadi masyarakat homogen itu nggak ada, sudah nggak ada. Masyarakat homogen itu nanti di surga. Ya, dulu awalnya masyarakat homogen, tapi pelan-pelan sekarang nggak ada. Cari masyarakat yang homogen, nggak ada. Ada sih. Ya, mana Saud Makkah sama Madinah. Kata dosen saya orang Yahudi, dia bilang dulu saya punya orang Denmark, orang Yahudi, kata dia, ini di dunia ini ada tempat yang paling eksklusif, kata dia, dan yang paling tidak pluralis, yaitu Mekah sama Madinah, karena tidak boleh non Muslim masuk, ya kan? Kata dia, Vatikan saja masih boleh, kata dia. Aku benernya ya bandel karepmu dewe. Tapi menarik ya, semua bergerak ke pluralis, tidak ada. Amerika, Australia, Eropa makin ke sini, apalagi sekarang udah dibuka toh, dan segala macamnya. Tidak bisa, itu kecenderungannya. Nah, kita sebagai orang Islam juga harus mikir nanti. Secara umum misalnya dalam fikih kafir dibagi jadi 3 ya, kafir harbi, zimmi, sama mu'ahad. Ya, kafir harbi apa? Ya boleh kafir harbi. Kafir yang memang dia menunjukkan permusuhan dengan Anda. Karena itu boleh diperangi. Memang diperangi. Ya, yang ini aduwi wa aduwakum satu. Like kafir zimmi, kafir yang hidup di negara Islam tapi dia tidak memerangi kita. Ya kayak kita ini, tetanggamu kafir itu, Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, semua tidak ada Yahudi di sini ya, dan segala macamnya. Iran punya Yahudi, ya, Lebanon ada Yahudi, dan segala macamnya. Australia satu tumpuk Yahudi, ya. Amerika paling terbesar Yahudi, ya. Eropa banyak Yahudi, dan segala macamnya. Ya, itu kalau Anda lihat, memang masyarakatnya bergerak sini, karena itu Anda harus ngatur, ya apa terus pola interaksi sosial antar Muslim dengan non Muslim. Dalam kasus ini adalah Yahudi Nasrani yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Ya. Oke, yang ketiga mu'ahad, ini kafir yang ada perjanjian dengan kita, aliansi yang kita. Misalnya Indonesia berhubungan baik dengan Malaysia dan terikat perjanjian damai. Maka kita tidak boleh saling kok sampean nambah wong Australia. Hubungan diplomatiknya baik. Kayak Israel, kita tidak punya hubungan diplomatik, sampai tidak bisa ke negeri Israel karena tidak ada di situ. Visa sampai tidak ada tulisannya tidak untuk ke Israel, nah, karena tidak ada hubungan diplomatik. Karena itu lewatnya harus lewat mana Jordan gitu. Karena tidak ada kedutaan Indonesia di Israel. Begitu juga tidak ada kedutaan Israel di Indonesia, karena tidak ada hubungan diplomatik kita. Oke, tidak ada hubungan diplomatik. Jadi itu yang harus dipelajari nanti ya. Itu harus bahasan tersendiri, nggak panjang kalau kita bahasin konsep wala sama barok. Tapi intinya satu, kita harus melihat dengan hati-hati apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim step by step sampai dia menghancurkan itu. Karena tujuannya bukan itu. Karena itu lihat, pembunuhannya bukan hanya bunuh Nabi Ibrahim. Karena dia tidak bisa. Marahnya bukan karena patungnya dibunuh. Makanya jawaban Nabi Ibrahim menarik. Tanya siapa? Tanya aja sama yang besar itu. Karena tujuannya untuk membalik logikanya. Gimana kamu bisa merepresentasikan itu sebagai Tuhan? Ya, sampai kemudian di bara api dan segala macamnya untuk nunjukin kalau disloyal sama semua yang selain Allah SWT, Allah ngasih pertolongan sama Anda. Ya. Nanti ada doa yang terkenal dari Nabi Ibrahim yang menarik itu ya. Kata dia, Ya Allahumma anta fis samai wahid wa ana fil ardi wahid, kata dia. Kata dia, Allah anta fis samai ya wahid apa ahad ya, saya lupa doanya. Golek itulah kurban apal mana biasanya ya. Dia berdoa ketika malaikat Jibril turun ya, malakul mator turun, Nabi Ibrahim dimasukin set ya, terus kemudian masuk api, Jibril udah turun sama malakul mator ya. Kata dia bilang aja Nabi Ibrahim, yuk minta tahu hujan sekarang ya. Saya tanya, kalau dihujankan ada faedahnya? Enggak ada faedahnya. Wong ini rencana Allah semuanya, mulai dari yang paling rasional
Terus orang itu gini ya, sampean itu pertama yang dibidik adalah indranya dulu diperlihatkan ya. Terus karena kita ini makhluk manusia diajak berpikir pakai rasionalitas. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim, steppingnya untuk bermusuhan dengan mimma ta'budun, dan itu yang harus Anda tiru. Bagaimana Anda bisa mencela orang Nasrani, sesembahan orang Nasrani, tapi Anda tidak pernah mendemonstrasikan kesalahan dia, ngajak diskusi dengan dia. Oke, terus Anda bilang, saya barok, follow Ibrahim way, kan ngono toh mesti nih. Mesti ada step-step yang harus diikutin itu, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Terus sampai nanti puncaknya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sudah mentok semuanya sekarang. Pakai logika nggak bisa, sudah dihapusin nggak bisa mentok. Kalau sudah nggak bisa semuanya kali, ternyata kan ono seperti koyok-koyok yang mau Islam Al-Jumahi ya. Jadi dia close friend dengan Ubay bin Khalaf Al-Jumahi. Singkat cerita, bahkan dia menikah kakak adik, saking close friend-nya, ya. Saking nemennya wong loro ini. Oke, singkat cerita, si Ubay bin Khalaf Al-Jumahi ini pergi ke Syam karena berdagang. Sementara Uqbah bin Abi Mu'ayth itu memperhatikan dakwanya Nabi, pelan-pelan jatuh hati dia, dan dia sudah kepencut, kepingin masuk Islam. Oke. Begitu malam datangnya sehingga tidak sempat bertemu dengan Uqbah, padahal ini close friend banget. Pulang ke rumah istrinya, dia tanya gimana kabarnya dakwanya Nabi. Aduh, sekarang tambah gila. Temanmu itu kayaknya sudah mau kepencut itu, karena Uqbah sudah berpikir mau masuk Islam. Cuman dia begini, sudah mau masuk Islam, cuman nantilah, saya kayaknya tidak cool deh kalau masuk Islam sendirian. Saya ajak teman saya dulu lah. Karena berdua terus dia dengan Ubay bin Khalaf. Singkat ceritanya kemudian sekarang sudah kasih tahu oleh orang-orang ya bahwa Uqbah sudah ada tanda-tanda tertarik kepada Islam. Maka di Darun Nadwah, di Balai RW kalau kita ya, tempat kongko-kongkonya para pembesar Quraisy itu, Darun Nadwah, Balai RW kalau di Surabaya ya. Di Malang dok, Balai RW-nya kecil-kecil ya. Ada Balai RW lah, ngobrol, datang ini Ubay bin Khalaf, datang dia langsung dideketin oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Hayakallah, menang dok, mencok menang. Dia berpaling, tidak melihat, ada apa dengan kamu, gini. Ya kamu itu tanyain, kamu gitu. Kamu ngapain sama Nabi Muhammad? Enggak kok. Karena dia lebih senang sama dia. Saya udah tahu, katanya kamu enggak kok, saya enggak. Buktiin kalau memang kamu benci sama Muhammad dan segala macam. Kalau enggak gitu, enggak ada teman-temanan, enggak soulmate-soulmatean. Ya. Kira-kira gitu. Lah, Abu Jahal mengambil inisiasi. Kata Abu Jahal, "Look, di sana ada unta baru disembelih. Kulit dan kotorannya masih jadi satu di sana. Dia ambil kalau kamu memang masih memilih kami dan Ubay bin Khalaf Al-Jumahi sebagai karibmu, sebagai alaimu, sebagai auliyamu, maka kata dia maulamu, ambil itu." Dia ambil sama dia. Nah itu Nabi sedang sujud, dimasukin semua kotoran itu, terus diukrep sama kulitnya, bilang Nabi tidak bisa bergerak ya, mungkin wabot bergeraknya, disingkapi, dan Nabi malu sehingga lama sujud tidak bangun-bangun. Sebagian riwayat selain memang Nabi berdoa juga Nabi malu. Aisyah, Fatimah keluar dari rumahnya nangis ya, dibersihin sama Fatimah, nangis karena malu ya, nangis Fatimah, dan dia berdiri. Fatimah menunjuk satu-satu itu, kalian puas ya, masih muda 9-10 tahunan, dia marahin semuanya. Apa salah abah saya, kata dia ya, dia mengajak kalian baik, apa yang kamu lakukan demi Allah dan segala macamnya. Nanti Rasulullah itu yang tidak membiarkan. Nanti doanya Rasulullah pertama ya, doa untuk kehancurannya. Allahumma alaika bi Quraisy. Rasulullah nyebut satu-satu, Allahumma alaika bi Abi Jahlin, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayth. Disebut satu-satu sama Rasulullah. Modar kabeh nanti perang Badar. Semua yang disebut dalam doanya Nabi modar ya, meninggal semuanya. Ali melihat di situ ya, masih kecil juga Ali nonton, wow, such a brave girl, no Ali. Dan Ali jatuh hati pada pandangan pertama. Ya. Begitu melihat Fatimah,
Tapi tidak berani ngungkapin Ali, tapi dia seneng wes kepada Fatimah. Nanti begitu Rasulullah menjodohkan Fatimah dengan Ali, Fatimah ditanyain. Tapi gaya Fatimah ditanyain, oh nikah dengan siapa ya? Abi dengan Ali. Emangnya nggak ada laki-laki lain? Ya. Padahal nggak ada lain ya, memang dia suka sama dia, cuman gayanya ngono ya. Gitu. Jadi perempuan itu gitu ya. Maunya A ngomongnya B gitu ya. Benar ya. La astaghfirullah lak. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sama. Nah, itu juga yang direkam oleh Al-Quranul Karim. Kalau Anda berkenaan dengan pamannya Rasulullah SAW ya, yang diminta oleh Rasulullah mengucapkan syahadat ya, dan segala macamnya. Nanti banyak kalau Anda baca Ibnu Katsir dihubungkan itu, termasuk pernyataannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa untuk siapa? Pamannya atau bapaknya, atau Nabi Nuh yang mendoakan anaknya juga tidak boleh. Bahkan Allah menyatakan itu bukan keluargamu, kata Al-Quranul Karim ya. Masya Allah ya. Oke, la astaghfirullah lak, tidak boleh. Jadi kalau ada non muslim ya, tidak boleh kita mendoakan semoga diampuni, enggak, karena ada batasan yang tidak boleh. Tapi kalau sama doa semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, boleh ya, doain dia agar dia mendapatkan hidayah. Tapi memintakan ampunan tidak boleh ya, ampunan tidak boleh. Atau yang saya tidak senang adalah doanya orang di kuburan, saya tidak senang, yang bunyinya semoga Allah memberikan balasan yang setimpal dengan amalnya, saya tidak senang ya. Modar sama yang kasih di pahala sesuai dengan amalnya. Amalnya biro memang tidak pernah masuk surga sama doa nih semoga Allah memberikan pahala sesuai dengan amalnya. Ya modar itu ya. Kita ini kalau dari amal, siapa sih masuk surga krono amal? Wong dapurane koyok ngene ya ta. Enggak ada. Terlalu remeh-temeh pahala kita kalau diukur dari perbuatan kita. Ya, wong ulama-ulama zaman dahulu, orang-orang saleh doanya ya Allah aku berlindung dari keadilan-Mu. Ngono doanya itu. Allahumma ya Allah aku berlindung dari keadilan-Mu. Kenapa? Karena takut kalau Allah adil. Kenapa? Karena kita tidak minta Allah adil kalau menghukumi amal kita. Kita minta Allah Rahman Rahim. Bahaya lah sampean adil, terasi surga ndak kira entuk sampean. Ya, itu beneran modal apa kita mau dapat surganya Allah SWT. Wong perbuatannya kayak begini. Itu maksudnya. Ya. Karena itu doa redaksi kita ini, redaksi khas orang Indonesia. Semoga membalas dengan balasan yang setimpal ya. Aku ojo doa ngono bahaya ya. Doa dengan membalas dengan balasan yang terbaik. Ngono lah, itu yang setimpal. Wong jazakallah khairon katsira kok jangan masuk dengan yang setimpal ya, jangan ya. La astaghfirullah lak wa ma amliku minallahi min syai' ya, tidak bisa ngapa-ngapainnya sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam ya, tidak punya kemampuan untuk menolak apapun, tidak punya kemampuan ya, singkatnya begitu. Lihat sekarang doa yang pertama yang menjadi penting untuk kita ikutin, karena ini juga menjadi uswah ya. Rabbana tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Saya singkatkannya, saya tidak terlalu detail. Satu doa yang pertama, Rabbana alaika tawakkalna. Semuanya harus kita wakilkan kepada Allah. Maksudnya kalau you punya urusan apapun yang sumpek, seakan-akan semua masalah tidak bisa diterselesaikan, sampai kadang orang mengambil cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT, seperti Hatib Ibnu Abi Balta'ah ya, sampai membangun aliansi dengan non-muslim kemarin ya. Itu yang dikritik ya, karena kita harus tawakal kepada Allah SWT. Wa ilaika anabna. Yang menarik, anabna sebagaimana rumus di dalam konsep taubah, taba yatubu anaba, dari kata anaba yang ini. Kalau inabah itu lebih spiritual written. Kalau Anda merasa bersalah secara spiritual, terus Anda mau merecover kesalahannya, namanya anaba. Wa ilaihi munib ya istilahnya. Inabah lebih spiritual ya dibanding taba, karena itu levelnya lebih tinggi.
setelah taubah, yaitu inabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya. Rabbana la taj'alna, saya singkat aja ya. Waktunya udah hampir selesai. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana wahai Allah, la taj'alna, jangan jadikan kami fitnatan lil ladzina kafaru. Ada dua cara memahaminya. Satu, yang pertama, fitnah itu dari kata fatana. Apa dulu maknanya fatana? Bukan katana ya, fatana. Dan juga bukan fatona, fatana. Fatana kalau kita mempurifying emas. Dulu idenya adalah emas itu kalau Anda menemukan kotorannya ada di dalamnya, selain juga ada di luarnya. Tapi kalau Anda ingin mempurifikasi emas, maka memang harus dibakar sehingga dalamnya kotorannya itu meleleh, hilang. Maka kita bisa menentukan kadar karatnya dari apa kalau kita sudah bakar emasnya itu, purifying gold. Ya. Berapa karatnya tergantung dari dipanasin itu. Dan sampean kotorin di jopo lah sabun gift selesai toh. Ya. Seperti dai-dai ke Papua itu pakainya sabun gift, tidak mau sabun yang lain. Kenapa? Katanya karena hanya sabun gift yang bisa bersihin bolotnya itu. Karena mereka pakai minyak babi ya untuk dioleskan ke seluruh tubuhnya itu. Untuk menghindari apa? Nyamuk. Papua itu kan nyamuk paling besar ya, angka kematian karena nyamuk besar di sana. Yang kalau Anda bisa ingat apa? Jadi memang itu tidak bisa. Kalau autan aja tidak bisa, mereka diolesin minyak babi dan segala macamnya itu. Ya, jadi hanya kain gift, pakai sabun gift. Ya. Saya tahunya karena ada dai Papua dulu di ITS fundraising, terus ceritanya bagaimana dia ada orang dari Sidoarjo juga, ya. Baik dia berdakwah ke daerah-daerah apa namanya yang harus naik bisa apa namanya 2-3 jam ke pelosok-pelosok yang belum dijamah. Ya. Yang belum tahu, sabun belum tahu, sampo belum tahu, ya lucu-lucu, ceritanya lucu-lucu. Masuk Islam itu, Masya Allah, contohnya yang satu ada yang lucu contohnya, jadi ada perempuannya itu, terus dimandiin, di semuanya diwangiin, di kain putih, dia bilang angel, kata dia gitu. Dan dia pingin masuk Islam, pokoknya bisa kayak dia. Maksudnya dipotong, di itu, jadi dia fundraising untuk membuat salon-salon, beauty parlor itu loh, jadi salon kecantikan. Tadi bukan beli Quran, mendirikan salon kecantikan di sana. Oh, antri terus itu orang Papua itu. Dia masuk Islam, asalkan saya seperti ibu itu, saya masuk Islam. Nah, jadi rambutnya di tidak tahu lah, rebonding atau ya apalah, ya. Wallahu a'lam. Oke, menarik ya. Oke. Yang pertama fitnah. Jadi kalau makna awalnya bagus karena dia mau purifikasi, tapi dia sangat panas. Karena itu dari situ kemudian dites, kemudian diartikan dengan tes. Makna yang pertama adalah ya Allah jangan jadikan kami ini menjadi fitnah, menjadi apa? Menjadi ujian yang sangat berat menimpa pada diri kami bagi orang-orang kafir. Maksudnya ini. Orang kafir mungkin nyakitin Anda, bikin proyek yang jelek kepada kita dan segala macamnya, atau semua kelemahan yang kita alami, yang membuat orang kafir merasa memangnya kita ini yang benar. Oh, lihat orang Islam itu maksudnya kita jadi fitnah. Ya, jadi kita ini diuji yang sangat berat, yang membuat orang kafir itu merasa dirinya benar. Seperti kayak sekarang, ya semuanya yang apa namanya miskin orang Islam dan segala macamnya ya gagal dan segala macamnya, itu namanya yang pertama maknanya. Yang kedua maknanya yang seperti kemarin, fitnah dimaknai bahwa kitanya sendiri yang nggak becus ya, seperti bahasan kita kemarin, kita yang mahjubun bil muslimin, Islamnya yang kemudian dirusak oleh diri kita sendiri ya. Saya tidak mengulang lagi ya, itu maksudnya fitnatan lil ladzina kafaru innaka antal azizul hakim ya, sesungguhnya engkau ya Allah waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Saya nambahin kata alladzina kafaru sebagai tambahannya.
Jadi kadang Quran menggunakan alladzina kafaru, kadang menggunakan kata al-kafirun, kadang menggunakan kata kuffar. Ya, kuffar harus dibedain ya. Kalau alladzina kafaru yang paling bawah sendiri, naik lagi namanya al-kafirun, puncaknya al-kuffar, derajatnya. Ya. Kalau alladzina kafaru bisa siapapun saja, karena merujuk kepada perbuatan kufur. Ya. Perbuatan kufur kita juga bisa masuk dalam kategori alladzina kafaru. Itu kalau kita melakukan perbuatan kufur, ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau Anda tidak bersyukuri nikmat, alladzina kafaru. Tapi tetap muslim, perbuatannya saja yang alladzina kafaru. Oke. Yang pertama, kafar. Yang kedua, al-kafirun. Al-kafirun udah makin jelek, dia non muslim. Ya. Tetapi belum tentu menunjukkan permusuhan dengan orang Islam. Namanya al-kafirun. Tapi Allah sudah menyebut al-kuffar, itu puncaknya sudah. Dia memusuhi umat Islam, dia memang non-muslim dan memusuhi kita, berbuat semua tindakan yang mengkufuri Allah dan segala macam. Namanya kuffar. Makanya yang keras-keras bukan kepada alladzina kafaru, bukan kepada al-kafir, tapi kepada al-kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar. Bukan asyidda'u 'alal kafirin. Bukan asyidda'u 'alal ladzina kafaru, tapi asyidda'u 'alal kuffar. Oke. La taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ayat ini secara umum ya. Jangan jadi fitnah bagi orang al-kafaru, al-ladzina kafaru. Waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau al-aziz al-hakim. Ya. Al-Aziz Al-Hakim. Karena kita sekarang menyadari Allah yang punya otoritas, yang maha perkasa, Allah yang bijaksana dan segala macamnya. Oke. Satu lagi lah atau dua. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah, diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya senang lagi dari Syekh Fadil Shalih As-Samarrai. Ada beberapa mufassir yang memiliki pendapat asa kalau dihubungkan dengan Allah atau la'alla kalau dihubungkan dengan Allah maknanya menjadi wajib. Tapi ditentang oleh Syekh Fadil Shalih As-Samarrai dan saya cocok dengan dia. Ya. Menurut saya itu yang paling tepat memang. Bagi Syekh Fadil Shalih As-Samarrai, asa sama la'alla tidak harus wajib maknanya. Maknanya tetap litaraji. Jadi tidak, meskipun dihubungkan dengan Allah ataupun bahkan dihubungkan dengan, apalagi kalau dihubungkan dengan yang lain. Jawabannya ada di ini ada di sini. Nanti dia nyebutin ada sekian banyak ayat yang menunjukkan bahwa tidak harus pasti, ya, tidak harus pasti. Jadi maknanya masih tetap menjadi litaraji, ya. Oke. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina hadaitum laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Kata Allah SWT. Ya. Diulang lagi sebagai penguatan dan penegasan ulang bahwa pada diri Nabi Ibrahim dan yang mengikutinya justru ada uswatun hasanah bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Kecuali bagi dia yang tidak mengharapkan Allah dan hari akhir, maka caranya Nabi Ibrahim tidak akan dijadikan uswah. Ya. Kenapa? Karena dia mengharapkan sesuatu yang lain. Seakan-akan Allah mau mengukur tingkat ketulusan iman Anda. Kalau Anda memiliki harapannya adalah Allah dan yaumul akhir, maka Anda akan mengikuti role modelnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berinteraksi dengan non-muslim. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Tapi bagi siapa yang berpaling, ya, maka kata Allah SWT, Allah huwal ghani al-hamid. Allah ghani dan Allah hamid. Menarik kata ghani, isim sifat selama-lamanya kaya Allah SWT. Tidak pernah ada orang kaya tapi selama-lamanya enggak, ya, menurun kekayaan itu, fluctuate, ya, kekayaan. Tapi ghani ismu sifat. Ismu sifat tidak bisa kemana-mana. You stay di situ selama-lamanya. Selama-lamanya. Sama dengan hamid. Hamid juga sifat tapi bermakna maf'ul adalah milih unsur duniawi, dan tidak hanya masalah duniawi loh, masalah hati itu. Wong ibu, anak, apa toh ikatannya toh?
itu nanti dipilih ya. Anda milih Allah atau milih abaakum, karena itu nanti di Al-Quran, Qul in kana aba wa azwajukum wa ashiratukum wa awwalun iktaraftum wa titum ta'stawna kasadaha ila akhirih. Ya kata Allah, kalau kamu masih mencintai lebih dibanding Allah SWT, bapakmu, istrimu, sampai lagi nutardaunaha, rumah yang kamu ridho, kamu harus tinggalin semuanya karena harus Allah SWT. Itu kan rugi dunia, juga rugi secara duniawi. Dia kehilangan sumber-sumber finansial yang pertama. Kedua, dia harus ngerelain. Hatib masih punya anak sama punya istri. Menurut Hatib bin Abi Balta'ah, ibunya juga masih ada di sana. Bayangin, ibu 3 ikatan jiwa itu, ya, dan harus 3-3-nya. Itu Allah kemudian menyatakan, kalau kamu memang memilih Allah, ya, Allah menyatakan apa? Fa innallahu huwal ghani. It's okay, Allah soge. Iso ngei ibu mana, ngei bojo mana, ngei anak mana, ngei semuanya ditukar oleh Allah SWT. Apalagi nanti kalau dia tidak diikat oleh iman, nanti enggak tanfa'ukum seperti yang kemarin, cuma manfaat apa-apa nanti kiamat. Ya Allah, kenapa dulu ghani? Dan nanti kalau sudah ghani, Allah yakin bahwa nanti akan dikasih oleh Allah semuanya. Nanti sampean akan memuji Allah. Baru Allah itu, ya dah, tidak marah. Memang engkau ya Allah yang paling terbaik. Kan ngono dah. Sama rek gampangane contoh ya yang kita ketahui lah. Profesor, tidak enak orang sebenarnya. Ada orang menikah, istrinya selingkuh dengan parlemen, dengan anggota parlemen. Kasihan dia. Tapi Allah merubah dengan jalan yang lebih lain lagi. Didatangkan putrinya. Ya, wah, akhirnya menikah dengan putri dia. Cerita, wah, jadi rektor sekarang dia sampai. Masya Allah ya. Itu yang dimaksud Allah. Siapa? Oh. Wanita. Ya. Jadi menarik ya. Maka akan dapat banyak. Lihat runtutan kalimatnya itu, ya, runtutan kalimatnya. Kalau sampean, ini panjang sebenarnya kalau kita pikirin satu-satu ya. Sampean renungkan dari mulai azim itu gradasinya menarik. Pertama kali apa yang Hatib bin Abi Balta'ah takut nanti mati, direksi dan segala macam. Apa nama Aziz? Aziz itu punya power sekaligus otoritatif, direspeki. Namanya Aziz. Pasti itu Anda mungkin takut segala macamnya itu, ekonomi lah dan segala macam. Itu Allah Hamid karena terpuji. Bahkan kalaupun tidak pujinya, Allah sudah terpuji dengan dirinya sendiri karena dia Hamid. Oke. Asallahu ayhat. Ini waktu ayat ini turun, dia sebenarnya Allah kan segini, Allah itu akan memberi balasan sesuai dengan apa yang kalian lakuin. Pertamanya, iman itu menurut itu. Kalau bolong dari reunion, kan yang kafir akan Islam, belum muslimah akan jadi muslimah. Semuanya kamu milih Allah SWT. Ada momen di mana Anda harus menunjukin imannya. Ujian wala, ujian loyal pada Allah, ujian Allah, perempuan aja uji kepada suami, tahu uji dia wala Anda, familinya saja yang jatuh cinta sama Anda, yang menurut rasa cintanya sama kamu, yang nanti dijelaskan oleh Allah fi dinihi afwaja. Kata Ustaz Abdul Somad yang lucu itu, ada beliau. Sekarang ini banyak aliran-aliran sesat, kata dia. Orang kalau tidak ulama, ya, dia ibu dan segala macamnya, nanti mudah tersesatkan. Misalnya, ya, Nabi enggak, yang itu namanya Nasrullah. Apa ayatnya? Idza jaa nasrullah. Ya. Tentu saja ngawur ya. Allah SWT happy ending, percaya udah happy ending. Seperti yang ini,
asa kata Allah SWT nanti semua dirubah. Apa kisah yang melatari banyak? Qutailah, namanya Qutailah. Ya. Qutailah itu istrinya Abu Bakar As-Siddiq, punya anak dari Qutailah namanya Asma binti Abi Bakrin. Kenapa? Asma, ya. Asma calon saya tapi tidak jadi ya, Asma. Oke. Apa terus mau? Asma binti Abi Bakar. Qutailah. Oke. Nanti Abu Bakar menceraikan Qutailah sewaktu masa jahiliyah karena Qutailah tidak mau masuk Islam. Diceraikan oleh Rasulullah, menikah lagi dengan Ummu Rumman. Dari Ummu Rumman punya anak siapa? Siapa anaknya? Siapa anaknya Abu Bakar Siddiq? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dari Ummu Rumman punya anak dalam perjanjian yang tadi itu, ya, belum Fatu Makkah, datang ini siapa yang datang? Qutailah ke Mekah. Nah, maksud saya menemui siapa? Menemui Asma. Asma sudah masuk Islam. Asma menunjukkan. Padahal mereka ini lihat, apakah Qutailah masuk dalam kategori aduwikum? Aduwi makna yang lain dari aduwi adalah bukan hanya musuh Allah, tapi musuh dalam kaitannya dengan apa? Agama ini. Ya, Allah, musuhnya agama, musuhnya iman yang lain. Itu salah satu makna yang lain dari aduwi wa aduwakum. Oke. Tambahan. Ingatnya percah-percah mocone. Jadi saya ini datang Asma. Asma tidak tahu Asma. Anda non muslim. Ya. Karena belum tahu pelurannya ada sahabat yang membunuh, bayangin, karena baru cintanya sama Allah. Allah bin Abi Waqqas, bagaimana sama baroknya, ibunya datang agama Islam, ini wis, ibu akan nazar, ndak akan minum sampai kamu pindah lagi yang lain, biar ibu mati, dan semua orang akan bilang kamu anak durhaka yang membunuh ibu. Dia bilang jangan bu, jangan lakukan bah. Dimasakin, ya, tahu ibunya, terus di treatment terus sama Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi dia tidak berubah ya, walaknya tetap ke Allah. Hari kedua mulai tambah lemes, dibilangin bu please, akhirnya dia ibunya kekeh ini, tapi tidak berubah Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Look bu, is ngene, sampean wajan tetap tidak kelembangan. Andaikan saya punya ruh, punya nyawa 100 kali, dan nyawa saya itu diambil persatu, saya diambil, hidup lagi, mati, hidup lagi, sampai 100 kali, saya tidak akan berpindah dari agama Islam. Terserah sampean wis. Ojo kalau saya punya 1 nyawa, punya 100 nyawa, diambil, hidup, diambil, mati, hidup, saya tetap tidak akan meninggalkan agama ini. Nggih. Putus asa kemudian siapa namanya, ibunya putus asa, dan kemudian makan dia ya. Itu namanya wala wal bara. Belum selesai ternyata sampai itu. Saya mohon maaf ya, ini terakhir. Saya kemarin mau ngundang ke rumah buka bersama, terakhir kata istri saya cuma suwet tahu saya ini, kata dia nanti aja salian halal bihalal, kata dia gitu. Sorry lah ya, saya titik tapi senep disik lah ya. Oke. Sepulang dari Australia nanti kita akan lanjutkan kajiannya, dan semoga ada materi yang lain yang bisa kita diskusikan lebih detail. Thank you, sampai ketemu lagi. Adanallahu ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.